dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kita bisa kembali berkumpul melalui media sosial ini, dan pastinya kita mempunyai kerinduan yang sama, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa syafaat bagi situasi dunia, dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita mengambil saat teduh untuk kita boleh mempersiapkan hati kita, memfokuskan pikiran kita ke dalam hadirat Tuhan. Marilah kita meyakini bahwa ibadah kita pada hari ini terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita memuliakan nama Tuhan dan menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja hati kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman Tuhan yang memimpin melandasi persekutuan doa kita pada malam hari ini terambil di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-9. Mazmur 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kiranya kasih Tuhan menolong setiap kita. Kita akan pujikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah yang hidup
di dalam naungan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita dipenuhi dengan kasih Kristus, kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh melakukan pelayanan-pelayanan di dalam Kristus. Dan salah satu pelayanan pada malam hari ini adalah mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita doakan untuk pandemi COVID-19 ini biarlah segera berlalu. Kita doakan untuk gerakan social distancing biarlah menjadi kesadaran bagi kita semuanya untuk mentaatinya. Dan kita juga terus doakan untuk pasien COVID-19. Bahkan terlebih di NTB banyak kabar anak-anak kecil terjangkit virus ini. Mari kita berdoa. Kita juga serahkan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, saudara, rekan sejawat karena terjangkit virus ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami senantiasa berseru dan datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menyatakan kasih-Mu kepada setiap umat manusia Tuhan. Banyak umat manusia yang saat ini dilanda kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kebimbangan ya Bapa. Terlebih ketidakpastian kapan akan segera berlalu COVID-19 ini Tuhan. Tapi biarlah pengharapan kami tetap kepada Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Sembari kami percaya dan yakin Engkau pasti menolong kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gerakan social distancing. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh dengan penuh kesadaran mentaati dan juga menjaga diri kami dan juga orang lain ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para pasien COVID-19 Tuhan. Bahkan di NTB banyak sekali anak-anak kecil juga terjangkit wabah ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata kepada setiap umat manusia ya Bapa. Kami sungguh-sungguh mengharap belas kasih-Mu Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa. Terkhusus Tuhan mereka yang saat ini sedang cemas dengan keadaan anggota keluarga mereka yang terjangkit Tuhan. Kau berikan kekuatan juga ya Bapa. Terlebih para pasien yang sedang merasakan sakit ini Tuhan. Kau berikan kekuatan iman, Kau berikan pengharapan, Kau berikan semangat hidup. Dan terlebih Kau jamah sembuhkan, pulihkan kondisi fisiknya ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka, Engkau berikan penghiburan ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu menyentuh hati mereka ya Bapa, menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih. Pak Daris juga akan berdoa untuk dokter, tenaga medis, dan juga sukarelawan. Biarlah Tuhan melindungi pekerjaan mereka. Doakan juga untuk jemaat gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, terlebih mereka yang harus bekerja setiap hari berjumpa dengan banyak orang. Biarlah Tuhan melindungi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiada henti-hentinya juga kami terus berdoa untuk setiap hamba-Hamba-Mu, para tenaga medis yang bertugas, para dokter, para sukarelawan yang berjeri lelah Tuhan, yang harus berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran mereka, bahkan mereka berkorban banyak hal Tuhan untuk menangani wabah ini. Kami berdoa setiap mereka yang mungkin bersentuhan langsung dengan pasien, Tuhan lindungi seluruh hamba-Hamba-Mu, jauhkan mereka dari segala hal buruk, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan mereka keberanian ya Tuhan, lindungi mereka, dan mereka boleh melaksanakan tugas yang mulia ini dengan pertolongan dari Tuhan.
Kami juga berdoa, mungkin ada keluarga mereka yang mereka tinggalkan, mereka meninggalkan istri, anak, juga orang tua ataupun keluarga mereka. Keluarga mereka tentu mencemaskan mereka Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan perlindungan kepada para hamba-hamba-Mu Tuhan. Dengarkan juga setiap doa permohonan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat Tuhan, baik yang ada di Sumbawa, di luar pulau, di luar kota, ataupun mungkin ada jemaat GKT yang ada di luar negeri. Tuhan lindungi mereka satu persatu ya Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama menikmati kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, tetapi tetap bersukacita karena Tuhan yang menolong mereka. Apapun pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menolong, melepaskan mereka, membawa mereka melewati pergumulan hari ini. Bahkan pergumulan yang sedang kami hadapi dengan adanya COVID-19 Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga terus berdoa untuk pekerja, untuk setiap umat manusia yang terdampak dan sedang bergumul karena wabah COVID-19 ini. Mereka yang harus di PHK, dirumahkan, mereka yang pekerja dan buruh harian tetapi pemasukan yang sangat minim. Di kota-kota besar sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka mulai mengharapkan belas kasih orang lain. Mari kita berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang memelihara hidup mereka semuanya, dan biarlah mereka juga mempunyai keyakinan bahwa Allah ada bagi mereka. Kita juga terus doakan untuk pemerintah bangsa kita, TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya yang bertugas. Biarlah tanggung jawab yang mereka emban ini sungguh-sungguh menjadi satu tanggung jawab yang mulia untuk mereka kerjakan, dan sungguh-sungguh untuk kebaikan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa ya Tuhan bagi pekerja yang terdampak karena wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang di PHK, kami berdoa bagi mereka yang dirumahkan sementara, kami berdoa bagi mereka yang bekerja harian, buruh yang mengalami penurunan pemasukan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bidang-bidang pekerjaan baik pariwisata yang pastinya mengalami dampak terbesar Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan mereka, memberikan pengharapan dan semangat hidup. Kami percaya ya Bapa, hikmat yang Kau anugerahkan kepada umat manusia, alam yang Kau anugerahkan kepada umat manusia, biarlah kami semuanya bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya Bapa, dengan penuh semangat bahwa kami percaya pemeliharaan Tuhan pastinya dengan banyak cara ya Bapa. Kami tidak bisa menyelami apa yang Engkau rancangkan Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, tapi biarlah kami dengan tekun dan setia boleh tetap mempunyai semangat hidup dan berjuang melalui penghidupan sehari-hari. Dan kami yakini Tuhan, Engkau senantiasa memelihara umat-Mu, anak-anak-Mu, bahkan umat manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, untuk pemimpin-pemimpin pusat, pemimpin-pemimpin daerah. Biarlah Engkau sendiri berikan hikmat, kemampuan untuk mereka bisa bertindak dengan baik, mengatasi, memberi solusi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami juga terus doakan untuk aparat keamanan yang masih dengan sibuk bertugas. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong mereka, menjagai mereka, memberikan keamanan bagi mereka, bahkan perlindungan, karena mereka pun juga pastinya harus berjumpa langsung dengan banyak orang. Engkau jauhkan dari wabah ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kita juga terus doakan untuk pergumulan jemaat kita, khususnya GKT Sumbawa. Biarlah Tuhan menolong pergumulan, apapun pergumulan itu. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah, memampukan mereka melewati segala kesulitan hidup. Doakan juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih di Indonesia, ketika mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan, bahkan hamba-hambanya pun juga tetap setia melayani. Doakan juga agar perekonomian baik dunia maupun Indonesia bisa segera pulih. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Darwis. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat kami yang saat ini sedang bergumul karena wabah ini yang mempengaruhi sektor pekerjaan usaha mereka. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau tolong setiap kami, tolong seluruh jemaat-Mu agar setiap usaha pekerjaan mereka segera dapat dipulihkan di tengah-tengah pergumulan yang berat hari ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, jika mereka ada yang mengalami pergumulan berat Tuhan, Engkau tolong mereka dalam usaha pekerjaan, apapun pergumulan mereka Tuhan. Jika sampai hari ini mungkin ada di antara mereka yang telah kehilangan omset yang sangat kecil Tuhan, mereka bahkan mengalami kerugian yang sungguh-sungguh sangat besar. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong pulihkan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Bahkan mungkin setiap mereka Tuhan sebagai karyawan sungguh-sungguh merasakan dampak dari wabah ini. Kami memohon Tuhan, Engkau juga pulihkan kondisi hidup mereka. Agar di tengah-tengah pergumulan ini mereka pun juga merasakan pemeliharaan Tuhan lewat setiap kebutuhan-kebutuhan hidup yang mereka butuhkan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan, Engkau tolong juga di tengah-tengah pergumulan ini, banyak hal yang kami gumulkan. Seluruh hamba-hamba Tuhan tolong, bahkan seluruh jemaat-Mu, agar apapun yang dialami, mengalami banyak kesukaran Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini, gereja-gereja-Mu boleh ditolong oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami, pemulihan ekonomi dunia. Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh mengetahui kondisi dunia, kondisi bangsa kami, bahwa dampak daripada wabah ini Tuhan, perekonomian kami sungguh-sungguh sangat terganggu. Perekonomian adalah tulang punggung dari kehidupan umat manusia, bahkan kelangsungan hidup kami bersama di tengah-tengah dunia ini. Tapi Engkau yang punya segalanya Tuhan, Engkau juga mampu mengatur yang terbaik buat kami, agar kami boleh tetap hidup dalam kelangsungan hidup yang Tuhan percayakan di dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit Tuhan, siapapun mereka yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi, akan sungguh-sungguh memberikan kesembuhan kepada anak-anak-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit. Siapapun mereka Tuhan, kami doakan mereka menjadi sembuh. Kami juga berdoa setiap mereka yang sedang sakit, mungkin ada yang ada di rumah, apapun kelemahan-kelemahan tubuh yang dirasakan, kami berdoa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bahkan terlebih lagi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hari ini, Engkau kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mereka Tuhan, mungkin ada yang bergumul di dalam banyak hal, yaitu pergumulan iman. Tuhan tolonglah mereka, agar mereka juga sungguh-sungguh kembali menemukan Kristus di dalam hidup mereka. Pergumulan keluarga, Tuhan tolong juga agar keluarga-keluarga boleh dipulihkan.
Pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pelihara seluruh jemaat-Mu, akan seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Darwis. Kita akan pujikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama sejenak untuk mempersiapkan diri mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan hari ini. Saya percaya bahwa bagian firman Tuhan ini juga menjadi pedoman hidup kita dan kita amini di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pertolongannya, supaya firman yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah pergumulan hari ini, agar kami tetap meyakini bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau yang satu-satunya pemelihara hidup kami, Tuhan. Dan biarlah bagian firman-Mu yang kami baca hari ini dan kami pelajari sungguh-sungguh menguatkan kami, Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah dibaca tadi melalui nats renungan kita dari Mazmur 9, Mazmur nomor 9 ayat yang ke-9. Saya bacakan sekali lagi. Di sana firman Tuhan bertuliskan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan, oh ya, ayat 10 ya kalau di Alkitab kita. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, gitu ya. Saya baca sekali lagi. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memperhatikan kata perlindungan di sini, itu sebetulnya lebih diartikan kepada kata pemeliharaan, begitu. Di dalam terjemahan yang lain diartikan sebetulnya Tuhan memelihara orang yang terinjak, Tuhan memelihara orang pada waktu kesesakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Daud seakan-akan ingin memperlihatkan bahwa dalam sebuah pengalamannya dia mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dalam berbagai cara. Kita perhatikan dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Ia melakukannya karena menyaksikan betapa luar biasanya perbuatan Allah baginya ketika ia berada di dalam sebuah masalah, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan yang bertumpuk. Bahkan ia melihat bahwa satu persatu masalahnya itu diselesaikan oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang keempat kita bisa melihat bagaimana Daud menyaksikan bahwa musuh-musuhnya pun dibuat Allah mundur, bahkan dibuat Allah jatuh dan binasa, karena Allah itu tempat perlindungan dan ia memelihara kehidupan Daud. Daud juga melihat bagaimana Allah membela haknya secara adil. Kita bisa perhatikan di dalam ayatnya yang kelima. Bahkan Daud mengenang kemenangan demi kemenangan yang diberikan Allah, sehingga ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruhnya. Di tengah-tengah kemenangan demi kemenangan itu, ia kembali, bahkan Daud mengalami kembali kesulitan, bahkan kali ini penderitaan yang ia alami lebih hebat sebab ia hampir masuk ke dalam maut dalam waktu yang panjang. Kita bisa perhatikan dalam ayat 14 dan 19. Bagaimana pemazmur atau bagaimana Daud menghadapi ini semua? Ia kembali berteriak meminta kepada Allah. Ia tetap yakin bahwa Allah akan menolongnya. Apa yang menjadi dasar keyakinan Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebab ia mempunyai pengenalan yang benar akan Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara pun dikasih oleh Tuhan, bagi Daud Allah adalah tempat yang akan menolong dia, bahkan menumpas bangsa-bangsa. Allah yang menghakimi, dan Allah yang tidak akan melupakan orang miskin, dan tidak akan pernah melupakan orang-orang yang sengsara. Bahkan keyakinan Raja Daud itu semakin bertumbuh ketika ia tahu bahwa ketika ia mengenal Allah dengan benar dan takut kepadanya dan berseru kepadanya, pertolongan Tuhan itu akan selalu nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita mengenal Allah lebih dekat, lebih baik lagi? Bahkan sudahkah kita berteriak dan memohon kepadanya dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong? Karena dari pengalaman ini Daud menceritakan kita bagaimana Allah itu memelihara kehidupannya. Bagaimana Daud dipelihara oleh Allah, dan keyakinannya itu diyakini bahwa ia mengenal Allah dengan benar, ia percaya sungguh kepada Allah, dan ia merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara pun dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah hidup saat ini bukan perjalanan hidup yang gampang. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, diakibatkan oleh adanya COVID-19. Di dalam berbagai macam sektor usaha kita, pergumulan kita secara pribadi, pergumulan kita dengan keluarga, bersama keluarga kita, dalam banyak hal pergumulan kita, mari kita mengingat kembali firman Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah yang memelihara bagi orang-orang yang terinjak. Tuhan tempat perlindungan, bahkan Dia memelihara orang-orang yang berada dalam kesesakan. Dan Dia terbukti, pemeliharanya terbukti melalui pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jikalau Raja Daud melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa, masakan Tuhan meninggalkan kita juga hari ini? Allah yang sama pun akan memelihara kita. Allah yang sama pun akan melindungi kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya
memohon kepada Tuhan, kenallah Dia secara benar, maka Ia akan menolong kita, memberikan perlindungan, dan Dia akan memelihara perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya firman Tuhan menguatkan kita hari ini untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan meyakini bahwa perlindungan, pemeliharaan yang datang dari Allah kan pasti nyata di dalam hidup kita, karena Ia adalah Allah yang Maha Pengasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah, tempat perlindungan, pemelihara hidup kami. Bahkan pemeliharaan-Mu itu sudah disaksikan, sudah dirasakan, sudah dibagikan kepada kami oleh Daud ya Tuhan. Biarlah itu semakin meyakinkan kami bahwa Allah yang sama pun akan memelihara hidup kami di tengah-tengah pergumulan hari ini. Allah yang sama pun akan tetap memberikan kami perlindungan. Bahkan setiap doa yang kami naikkan, sungguh-sungguh Engkau mendengar Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kuatkan seluruh jemaat-Mu. Kuatkan setiap mereka yang sedang berseru kepadamu di tengah-tengah kesesakan hari ini. Dan jawablah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Demikian doa kita bersama malam hari ini. Kiranya Allah sang pemelihara kehidupan itu terus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.